Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Bung Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR. Sudah 10 bulan kita hidup dengan COVID-19. Berbagai resep dicoba mulai dari PSBB 1-2, proporsional, kemudian PPKM, sekarang PPKM skala mikro. Saran Anda apa, Bung Saleh, agar pandemi ini segera bisa dikontrol dan kita bisa hidup kembali dengan normal? Bung Saleh? Saya berharap pemerintah tidak ragu. Ya, saya berharap pemerintah tidak ragu untuk mengambil kebijakan. Jadi dulu saya ingat pada awal-awal COVID ini dulu muncul di Indonesia, itu kan banyak kalangan yang meminta supaya kita langsung lockdown saja. Ya, karena dengan lockdown itu diharapkan itu bisa mengatasi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pada waktu itu pemerintah ragu karena pemerintah khawatir nanti akan menghabiskan anggaran untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Padahal faktanya ketika kita biarkan dengan pola-pola seperti tadi PSBB, PPKM yang seperti yang dilakukan sekarang, justru anggaran pemerintah untuk menangani COVID-19 ini jauh lebih besar. Pada tahun 2020 yang lalu, anggaran yang dihabiskan kan bisa mencapai sampai 695 triliun. Dan tahun 2021 ini diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar 550 triliun. Berarti kan besar. Kenapa misalnya anggaran sebesar itu kemarin dialokasikan saja sekitar 250 triliun misalnya, untuk membantu bantuan sosial pada masyarakat. Saya kira itu cukup ya, di mana masyarakat 3 bulan tinggal di rumah, tidak beraktivitas dan seterusnya, sampai kita benar-benar yakin bahwa virusnya itu sudah memang tidak ada lagi di Indonesia. Oke, baik, Bung Saleh. Bung Saleh. Kembali ke Bung Tauhid Ahmad. Jadi kalau dari Bung Tauhid Ahmad, dari sisi ekonom, apa yang harus dikerjakan pemerintah setelah kita belajar 10 bulan dan pandemi belum sepenuhnya bisa dikendalikan? Bung Tauhid. Ya, saya kira memang pilihan terbaiknya di tengah situasi ini tetap lockdown menjadi ekstrim yang kita harus pertimbangkan sebagai prioritas utama. Tentu dampak ekonomi akan jauh lebih berat, tapi kan anggaran pemerintah saya kira tidak ada masalah dan situasi dan bisa dialokasikan. Bahkan tetapi memang kalau kita lihat postur di 2021 tampaknya memang belum ke arah situ, belum ada pilihan ke situ. Nah, menurut saya ini yang harus tanggung. Yang kedua tentu dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini akan cepat kembali pulih apabila memang kita serius menangani skema lockdown yang ditangani pemerintah. Memang akan jauh lebih sengsara secara ekonomi 2-3 bulan tersebut, tapi orang akan punya harapan yang jauh lebih baik dan lebih cepat untuk pulih kembali di tengah situasi keputusasaan sudah hampir 10 bulan ini. Dan belajar dari banyak negara, rupanya dengan karakteristik penduduk banyak, ini menjadi pilihan yang menurut saya prioritas dan pemerintah sudah bisa mempelajari kalau setengah-setengah semua akan banyak. Oke, baik Bung Tauhid. Bu Dr. Agustin Kusumayati, apa ya ke depan yang harus dikerjakan oleh pemerintah setelah waktu 10 bulan kita lewati? Ya, salah satu hal yang harus diperkuat adalah memberikan pendampingan yang efektif kepada masyarakat di tingkat yang akar rumput paling rendah, katakanlah di tingkat desa. Sekarang ini Satgas COVID sudah ada sampai RT, tetapi tidak ada pendampingan yang efektif sehingga masyarakat juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi harus ada seorang profesional yang berada di dekat dengan masyarakat, dan profesional itu bertugas untuk pertama mengubah perilaku masyarakat, kedua melaksanakan testing, lacak, dan isolasi. Nah, petugas yang profesional itu yang paling cocok adalah dia seorang ahli kesehatan masyarakat karena dia menguasai fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan. Jadi sudah waktunya kita menegaskan seorang profesional mendampingi masyarakat di tingkat akar rumput. Kalau tidak masyarakat akan bingung apa yang harus dilakukan. Oke, baik Dr. Agustin. Bung Dhani Amrou, ada pilihan lockdown, pendampingan masyarakat profesional untuk ahli kesehatan masyarakat. Gimana Bung Dhani respon ke depan? Ya, dari Mas Budiman, dari pandangan-pandangan teman-teman tadi narasumber itu sangat positif sekali bagi pemerintah. Sehingga pemerintah harus mengambil banyak referensi dari teman-teman semua. Nah, pemerintah berpikir dalam kerangka apa yang disebut dengan helicopter view. Helicopter view pemerintah tidak bisa berpikir secara parsial, tapi berpikir secara helicopter view. Ini yang harus kita pahami sehingga kebijakan yang diambil pun juga mementingkan ketahanan nasional yang lebih besar atau kepentingan lebih besar. Nah, ada 3 power sebagai key success factor ya Mas Budiman. Pertama, harus ada namanya power of trust. Kepercayaan itu penting dari masyarakat untuk pemerintah membuat kebijakan yang legitimate sampai ke akar rumput yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Yang kedua ada power of commitment. Komitmen semua pihak dari mulai atas sebagai role modelnya. Pemerintah, pejabat publik sebagai role model, figur-figur yang menjadi role model dalam mengkampanyekan 3M dan seterusnya. Dan konsistensi dalam pelaksanaan itu menjadi hal yang sangat berarti bagi
pemerintah dan bagi masyarakat. Power of appointment. Yang terakhir adalah power of legacy. Bahwa ini adalah warisan bagi generasi bangsa dan juga generasi penerus. Oke, apapun baik. yang oleh pemerintah, Makasih. ini akan menjadi legacy bagi kita semua. Baik, Bung Dhani, terima kasih Bung Saleh, Dr. Agustin, dan Bung Tauhid, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Konsistensi kebijakan pemerintah ikut menentukan bagaimana penanganan pandemi COVID-19. Keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi harus jadi pedoman penanganan pandemi. Pulihnya ekonomi sangat mensyaratkan terkendalinya pandemi. Kerjasama sesama elemen bangsa amat dibutuhkan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini, selalu patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.